Shalom Bapak Ibu semua, jemaat terkasih GB Gihon Rayon 12. Selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye KUL. Apa itu KUL? KUL adalah Community of Love, komunitas kasih. KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. KUL memiliki prinsip, cari, gembalakan, utus. KUL digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala KUL. Gembala KUL bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan, serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Visi dari pelayanan KUL adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19-20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dengan mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, kokoh dalam Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus? Jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Kami dari GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru mengajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk ikut KUL bersama-sama dengan kami dan jadilah murid Kristus. Katakan amin. Ayo ikut KUL. Tuhan Yesus memberkati.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Shalom guys, jumpa lagi di ibadah online Youth Pentecost. Nah teman-teman yang ada di rumah semua, siapkan diri kalian, ambil posisi yang terbaik karena kita akan memuji Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita kuat, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintang dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah alatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang selalu setia bagi kami. Sebab itu kami bawa hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih, Yesus. Ku hidup karena percaya.
janjimu, menepati janjimu, menepati janjimu. Oke guys, masih tetap di posisinya, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang luar biasa. Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan menabur. Jadi buat teman-teman yang memberikan persembahan, boleh scan barcode yang ada di bawah ini ya teman-teman. Yuk persiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat minggu yang luar biasa. Kami semua anak-anak muda di ibadah Youth Pentakos dan kami sangat diberkati lewat doa, pujian, dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu dan urapi setiap anak-anak muda di rumah-rumah yang saat ini bersama-sama dengan kami di ibadah Youth Pentakos. Kami mau belajar untuk menjadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari anak-anak muda bersama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak muda Youth Pentakos. Apa kabar? Wow, pasti luar biasa. Youth Pentakos, are you ready? Yes, we are ready. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat menarik. Dan tema khotbah pagi hari ini adalah menjadi sahabat Allah. Mau anak-anak muda menjadi sahabatnya Tuhan? Pasti mau. Pasti ada perbedaan antara teman biasa dengan sahabat. Teman biasa hanya tahu, tapi sahabat mengenal. So, hari ini kita menjadi sahabat Tuhan. Artinya kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. Ada amin. Kita mulai dari satu kata, persahabatan. Persahabatan menunjukkan kedekatan dari relasi yang dijalin. Bukan hanya menunjukkan kecocokan, melainkan juga sebuah kesepakatan. Nah, di sepanjang Alkitab ternyata hanya Abraham yang mendapat sebutan sebagai sahabat Allah. Yakobus 2 ayat ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ada amin. Menjadi sahabat Allah tentunya mendatangkan keindahan yang luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan lainnya yang didapatkan atau ditawarkan oleh dunia. Berita baiknya adalah Allah tidak pernah pilih kasih dan Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Tentunya bagi kita orang-orang beriman. Melalui teladan hidup Abraham, kita dapat belajar bagaimana sikap hidup yang dicari oleh Allah. Gaya hidup yang mendatangkan bukan hanya berkat, melainkan juga mujizat. Suatu cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan layak untuk disebut sebagai sahabatnya Allah. Ada amin. Ayo kita baca lagi. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Nah, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Saudara, kisah hidup Abraham dicatat mulai dari Kejadian 12. Tetapi Allah baru memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran dalam pasal yang ke-15. Inilah tonggak perubahan kehidupan Abraham. Inilah titik tolak yang membawanya menjadi sahabatnya Allah. Inilah momen di mana Abraham menunjukkan imannya yang luar biasa sebagai respon atas janji Allah yang diterimanya. Prinsip ini begitu penting sehingga diulang dalam perjanjian baru sebanyak 3 kali. Kita lihat ya, Kejadian 15 ayat ke-6 dulu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Abraham di zaman itu. Lalu di kitab perjanjian baru, yaitu di Roma 4 ayat ke-3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang pertama.
Yang kedua kita lihat di Galatia 3 ke 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga tercatat di Yakobus 2 ayat ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, sahabat Allah pasti akan mengalami Kristus. Ini adalah bulan Kul. Kita dalam rangka kampanye Kul. Kita rindu anak-anak muda Youth Pentakos boleh bersama-sama menjadi sahabatnya Tuhan dan juga memiliki yang namanya komunitas untuk bersatu hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Mari kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa yang menjadi kehendak Bapa pada zaman ini? Yaitu jiwa-jiwa. Mari kita menjadi murid Kristus. Di mana kita menjadi murid, kita dimuridkan. Lalu kita menjadi pemurid. Kita juga memuridkan. Maka genaplah seperti firman Tuhan berkata di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Mari anak-anak Youth Pentakos yang mau menjadi murid Kristus boleh bersama dengan saya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus datang kali yang kedua, murid-murid Yesus juga lah yang melihat Yesus turun dari surga menjemput di awan-awan permai kita semua yang merindukan Dia dan punya iman kepadanya. Boleh katakan amin? Amin. Sahabat Allah pasti akan mengalami Kristus. Orang yang dikatakan sahabat pasti bukan sekedar tahu, tapi dia mengenal Allah yang dia percaya, Tuhan yang dia sembah. Amin. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So saudara, karena kasihnya yang begitu besar, Allah rela lahir menjadi pribadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal dan mengalaminya. Inilah salah satu keunikan kekristenan, bahwa kita sebagai umatnya tidak saja mengetahui dan mempelajari ajaran firman Tuhan, tetapi kita dapat membangun dan menjalani relasi secara pribadi dengan Tuhan kita. Dia Allah yang rindu untuk mengenal masing-masing kita secara pribadi lepas pribadi. Amin. So mari jadilah sahabatnya Allah. Anak-anak Youth Pentakos, Abraham adalah sahabat Allah, dan Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham memberikan teladan iman yang begitu kuat dan kokoh. Sebagai orang beriman, kita juga harus memiliki kualitas percaya yang sama dengan Abraham. Inilah iman yang mendatangkan berkat dan mujizat. Mau anak-anak muda diberkati? Pasti mau. Yang mau katakan amin. Ayo, terimalah berkat dan mujizat dari Tuhan bagi Anda yang punya iman. Dan kita belajar seperti Abraham. Inilah iman yang dicari oleh Allah. Dan inilah iman yang menyenangkan hati Allah dan layak disebut sebagai sahabat Allah. Ada dua. Yang pertama, percaya dan tidak bimbang. Percaya berarti tidak bimbang sedikit pun. Orang yang bimbang tidak akan menerima apapun dari Tuhan, karena hal itu tidak menyenangkan hatinya. Yakobus pasal pertama ayat ke-6 sampai ke-8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bro and sis, janji Allah pada Abraham sebenarnya adalah janji yang diberikan di tengah kemustahilan. Abraham sudah tahu dengan tepat bahwa istrinya mandul. Namun Allah berjanji untuk memberikan anak kandung yang akan menjadi ahli warisnya, bahkan juga keturunan sebanyak bintang di langit. Katakan amin. Pada momen itu Abraham percaya dengan segenap hatinya, tidak bimbang sedikit pun, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Di Yesaya 26 ayat ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang percaya pada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Percaya dengan benar akan mendatangkan kedamaian. Selama masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka berarti kondisinya masih bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mari belajar untuk percaya sepenuhnya dan jangan menyisakan tempat sedikit pun untuk kebimbangan. Amin.
Janji Tuhan yang diberikan pada kita dijamin 100%. Karena dia, Yesus, adalah gunung batu yang kekal. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Yesus Tuhan. Katakan amin. Anak-anak Youth Pentakos menjadi sahabat Allah. Berarti mau mempercayai perkataan Tuhan dengan segenap hati kita. Sikap inilah yang akan menjadikan kita sebagai sahabat Allah dan akan terus menjaga hubungan persahabatan kita dengan Allah. Katakan amin. Yang kedua, percaya dan melakukan. Jadi bukan sekedar percaya dan tidak bimbang. Yang kedua ini adalah percaya namun melakukan. Amin. Yakobus 2 ayat ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang hidup akan nyata melalui tindakan yang kita lakukan. Orang yang mengatakan percaya namun tidak melanjutkannya di dalam tindakan disamakan dengan kondisi iman yang mati. Abraham tidaklah demikian. Abraham percaya terhadap janji-janji Allah dan dia melakukan hal-hal yang menunjukkan kepercayaannya. Itulah kualitas iman yang harus dimiliki oleh seorang sahabat Allah. Sahabat Allah berarti harus sepakat. Bukan hanya dalam perkataan, melainkan juga nyata dalam tindakan. Iman yang ditunjukkan Abraham adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Iman akan menjadi sempurna apabila nyata dalam perbuatan. Katakan amin. Ayo, Youth Pentakos, anak muda, kita baca lagi. Yohanes 15 ayat ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bro and sis, Tuhan Yesus ingin menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Yaitu orang-orang yang mau berbuat apa yang diperintahkan pada kita. Namun bukan terpaksa seperti seorang hamba, melainkan dengan hati yang penuh cinta. Dan sepakat sebagai seorang sahabat. Seorang sahabatnya Tuhan pasti mencintai Tuhan. Mengasihi dia dengan segenap hati. Amin. Yohanes 15 ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bro and sis, menjadi sahabat Allah berarti memiliki iman yang hidup. Menjadi sahabat Allah berarti menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Menjadi sahabat Allah berarti membangun rumah di atas dasar batu karang yang kokoh. Boleh katakan amin. Melakukan firman Allah membawa konsekuensi menyakiti kedagingan kita. Seringkali kebenaran firman Allah terasa manis ketika sampai di mulut, namun menjadi pahit ketika mulai dicerna dan dilakukan. Lihat, ketika Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, ternyata Abraham tetap taat dan melakukannya. Imannya bergerak dari kemustahilan kepada kemustahilan. Yang dulu dihadapinya adalah kemandulan, namun yang sekarang dihadapinya adalah kematian. Namun demikian, Abraham tetap taat karena imannya juga telah bergerak semakin dekat pada Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan kematian rahim istrinya, juga pasti sanggup untuk membangkitkan anaknya yang akan menjadi ahli warisnya. Abraham tidak lari dari perintah Allah. Abraham melakukannya dengan sepenuh hati. Katakan amin. Baik anak-anak Youth Pentakos, sebagai penutup khotbah, saya mau bagi berkat bahwa ternyata menjadi seorang sahabatnya Allah, kita juga akan menerima berkat. Yang mau katakan amin. Berkat bagi sahabatnya Allah. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya, yaitu yang mau percaya dengan sepenuh hati dan melakukannya dalam tindakan. Tuhan tidak membiarkan sahabatnya bergumul sendirian. Tuhan akan menuntun sahabat-sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik, lancar dan limpah. Tuhan ingin memberitahukan segala rencananya pada sahabat-sahabatnya. Lihat, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Katakan amin. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Katakan amin. Lalu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Wow, bila firman Tuhan ini yang ada di Mazmur 25 ayat 12 sampai ke 14 digenapi buat anak-anak muda Youth Pentakos pagi hari ini. Yang mau katakan amin. Anak-anak Youth Pentakos, ada kebahagiaan yang melimpah bagi orang-orang bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya anak-anak muda, kita pasti mau berhasil dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan kita. Amin. Saya percaya teman-teman pasti merindukan yang namanya mujizat dan berkat. So, ada mujizat tersedia bagi yang mau menjadi sahabat Allah. So, hari ini, kalau anak-anak muda, kamu mau menjadi sahabat Tuhan,
pasti kamu pasti diberkati Tuhan. Mujizat berkat Tuhan sediakan buat Anda semua. Katakan amin. Bahkan berkat itu tidak hanya berhenti dalam hidup kita saja, tetapi juga dicurahkan sampai generasi berikutnya, yaitu generasi anak cucu kita nantinya. Karena seorang sahabat akan mengimpartasikan janji Allah dan jalan-jalan Allah pada anak-anak dan keturunannya, next generation. Mari kita bersama-sama berdoa, beriman, percaya kepada Tuhan. Mari kita meraih berkat Abraham yang disediakan bagi setiap kita yang mau menjadi sahabat-sahabat Allah. Anak-anak Youth Pentakos, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur kami boleh belajar dengan satu orang, satu tokoh yang begitu luar biasa, yang punya iman yang dahsyat, yaitu Abraham. Kami mau beriman seperti Abraham, di mana Abraham taat, percaya dan melakukan segenap hati firman yang Tuhan sampaikan. Bapa, kami berdoa bila hari ini anak-anak Youth Pentakos adalah anak-anak muda yang dahsyat, generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi dengan dosa dan yang siap menuai jiwa buat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa bila hari ini kami boleh menjadi sahabatnya Allah. Bapa, kami mau menjadi sahabatmu. Urapi hambamu, urapi setiap anak-anak muda yang ada di rumah-rumah. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu menjadi sahabat kami. Engkau yang tuntun kami, pimpin kami, ajar kami melangkah. Tuhan, perjanjian-Mu Engkau beritahu kepada setiap kami. Bapa, terima kasih, bahkan mujizat dan berkat Engkau sediakan bagi masa depan kami. Buat kami yang masih studi, Engkau berkati. Buat kami yang bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Buat kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Buat kami yang sedang membangun komunitas, Tuhan kami rindu semua anak-anak muda boleh terhisap dalam komunitas kasih, yaitu KUL. Sehingga kami semua siap untuk dimuridkan dan siap menjadi murid-murid Kristus yang siap menuntaskan amanat agung yang tertulis di Matius 28 ayat 19 dan 20. Kami rindu ya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi sesuai nama kami, Youth Pentakos. Pentakosta anak muda terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari anak-anak muda yang diberkati Tuhan dan percaya, kita bersama-sama kita katakan amin. Mari saatnya kita bersama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Anak-anak muda semua, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati Anda semua dimanapun Anda berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, bagaimana teman-teman, firman yang disampaikan sangat luar biasa ya. Biarlah firman yang disampaikan tadi oleh hambanya boleh menjadi penerang bagi jalan kita. So teman-teman yang ada di rumah, mungkin buat kalian yang belum memiliki komunitas, belum memiliki KUL, yuk join dengan kami, gabung dengan kami. Caranya kayak gimana sih? Kalian tinggal chat nomor yang ada di bawah ini, kami akan follow kalian. So teman-teman, kami tunggu kedatangan kalian, kami rindu kalian boleh gabung dengan kami. Dan ada info juga teman-teman, buat teman-teman yang di Pekanbaru, kita ada ibadah onsite juga loh teman-teman. Tempatnya di Grand Elite di lantai 1 jam 18.30. Kalian boleh datang apa adanya, kalian boleh datang ajak siapa saja. So kalian kami tunggu loh teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. See you.